Di mata orang lain ini hanyalah tulisan biasa, tapi di mata saya ini adalah tulisan yang bermakna sebuah materi yang akan saya jelaskan di video ini. Hai, perkenalkan nama saya Ihsanuddin Abimanyu dengan NIM 223141154 dari kelas PGMI 1E. Oke, saya akan membahas tentang persyaratan dan jenis paragraf, apa sajakah itu? Yang pertama, syarat dalam suatu paragraf ialah kesatuan. Kesatuan di sini yang dimaksud adalah satu paragraf harus memiliki satu topik pembicaraan saja. Jika dalam suatu paragraf terdapat lebih dari satu topik atau bisa dikatakan telah berganti topik, itu tidak bisa dikatakan suatu paragraf. Yang kedua adalah kepaduan. Paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Sebagai contoh, masih ingatkah Anda dengan lagu ini? Paragraf atau lagu ini dibangun atas 4 kalimat. Kalimat pertama sampai keempat saling berhubungan karena adanya urut-urutan waktu dan tempat, dan itulah yang dimaksud dengan kepaduan paragraf. Yang ketiga adalah kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Paragraf dikatakan tidak lengkap apabila hanya dikembangkan dan diperluas dengan pengulangan-pengulangan, atau kurang memiliki kalimat penjelas yang memadai. Contoh kalimat penjelas sebagai berikut. Kalimat utama terletak pada nomor 1 dan selebihnya merupakan kalimat penjelas. Dengan demikian, paragraf yang mengandung unsur kelengkapan selalu dibangun atas beberapa kalimat, bukan satu atau dua kalimat. Yang terakhir, syarat dalam sebuah paragraf ialah urutan. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urut-urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan. Hanya saja, untuk urutan kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki keruntutan. Jadi kesimpulannya ialah, syarat paragraf ada 4 yaitu, yang pertama adalah kesatuan yang bermakna suatu paragraf harus memiliki satu topik pembicaraan saja. Yang kedua adalah kepaduan yang bermakna paragraf harus memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Yang ketiga adalah kelengkapan yang bermakna paragraf harus memiliki kalimat penjelas untuk menunjang kalimat topik. Yang terakhir, keempat adalah urutan yang bermakna sebuah kalimat dalam paragraf harus memiliki urutan ide yang logis. Jadi itulah persyaratan dalam sebuah paragraf, dan setelah ini kita akan masuk pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf. Oke, untuk pembahasan yang kedua ini saya akan membahas tentang jenis-jenis paragraf. Apa sajakah itu? Mari kita bahas. Oke, langsung kita bahas saja. Jenis-jenis paragraf ada dua macam, yaitu, paragraf berdasarkan tujuan dan letak gagasan utama. Kita mulai dengan paragraf berdasarkan tujuan. Yang pertama ialah paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berupa manusia, benda, tempat, waktu atau masa, dan sebagainya. Yang ketiga adalah paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali. Jenis paragraf ini mengandung unsur apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Yang keempat adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Yang terakhir adalah paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta.
dalam jenis paragraf ini penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jadi jenis paragraf berdasarkan tujuannya ada 4, yaitu, yang pertama paragraf naratif, yang kedua paragraf deskriptif, yang ketiga paragraf ekspositif, yang keempat paragraf persuasif, dan yang terakhir adalah paragraf argumentatif. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan terakhir kita yaitu, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf ini memiliki ciri-ciri menggunakan konjungsi seperti jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas. Dengan demikian, untuk menghubungkan kalimat pendukung dengan kalimat gagasan utama. Yang ketiga dan yang terakhir adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus umum khusus atau kalimat penjelas kalimat utama kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka, sementara kalimat utama berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini. Selanjutnya masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan. Oke, demikian pembahasan tentang materi persyaratan dan jenis paragraf. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa dan terima kasih.